Assalamualaikum Ustadz, Ana baru beberapa bulan hijrah mengenal sunnah. Subhanallah, ujian dari orang terdekat, keluarga besar, Ana yang sampai menyebut manhaj ini aliran sesat. Curhat ke suami tapi suami belum hijrah, jadi tidak bisa apa-apa. Mohon nasihatnya Ustadz, doa apakah yang diijabah Allah agar Ana berpegang teguh terhadap manhaj ini dan bagaimana harusnya sikap Ana terhadap keluarga besar. Syukron. Banyak baca tentang para sahabat. Pertama itu nasihat saya. Bagaimana Mus'ab bin Umair, anak seorang dermawan, bangsawan Arab, yang gara-gara memegang agama ini dia harus tinggalkan bapak dan ibunya. Saya bukan mengatakan berarti tinggalkan bapak ibu kita, bukan ke situ arah kita. Tapi kita akan tahu, ternyata apa yang kita hadapi ini nggak besar. Ternyata yang dihadapi oleh para sahabat, bahkan orang-orang sebelum kita dalam memperjuangkan akidah dan iman ini lebih besar. Sumayyah itu di depan anak dan suaminya, ditombak kemaluannya sampai keluar duburnya karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Bilal bin Abi Rabah diletakkan di padang pasir yang panas dengan bertelanjangkan dada, lalu diletakkan batu yang besar di dalam dadanya, perutnya. Lalu dia diseret-seret sampai Abu Bakar melihat dia ketika diseret. Bilal cuma mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Disiksa gara-gara mengatakan Allah itu Esa. Bahkan Rasulullah mengatakan dulu orang-orang sebelum kalian itu diuji agamanya dengan diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu digergaji sampai terbelah dua badannya. Ya subhanallah. Ini kisah-kisah orang terdahulu ketika mereka memperjuangkan agama mereka. Adapun kita sekarang, ini sangat-sangat wajar. Yang kita hadapi sekarang ini, ketika kita menghadapi perubahan, sementara orang-orang lain yang belum berubah dan belum mengerti pemahaman yang benar, mereka menganggap kita aneh, itu wajar. Itu bukan menjadi sebuah musuh bagi kita, atau menjadi sebuah pertikaian bagi kita, tidak. Bagaimana kita menyikapi mereka? Tetap berakhlak baik, tinggalkan debat. Perhatikan ini. Tetap berakhlak baik, tinggalkan debat. Kalau mereka memaksakan kehendak-kehendak mereka, katakanlah, saya seorang wanita dewasa dan saya berhak mengamalkan agama saya sesuai yang saya pahami. Karena dalam negara kita ini, manusia berhak untuk mengamalkan agamanya. Bebas untuk mengamalkan agamanya. Kalau kita memiliki sebuah keyakinan yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, pegang teguh itu. Dan tidak perlu kita memaksakan itu kepada orang lain. Dengan cara berdebat atau dengan cara yang tidak perlu. Kalau kita mau mengajak, silahkan, ajak. Tapi mereka tidak mau, cukup diri kita. Lalu bagaimana dengan suami Ustaz? Semua sama, dahulukan dengan akhlak yang baik. Tahukah kita, wahai wanita, bahwasannya suami itu bisa diajak oleh wanita atau oleh istri kepada kebaikan ketika seorang istri itu bisa menghadapi suaminya. Bagaimana cara menghadapi suaminya? Tentu seorang istri harusnya tahu. Dia tiap hari bersama suaminya. Dia bertahun-tahun hidup dengan suaminya. Masa dia tidak tahu bagaimana cara menggiring suaminya dan merayu suaminya untuk mendapatkan kebenaran? Dia harus tahu caranya itu. Lalu di sini pertanyaannya berdoa. Bagaimana doanya Ustaz? Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah kokohkan. Allahumma tsabbit qalbi. Kokohkan hatiku di atas agamamu, wasabbit qalbi ala ta'atik, dan kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Juga doa dalam Quran disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Ya, saya nasihatkan kepada penanya sabar. Baru beberapa bulan itu alhamdulillah, tapi insyaallah kalau kita sabar, tetap belajar. Jangan lupa, tetap belajar ilmu agama. Hinggalkan perdebatan. Amalkan ilmu agama yang kita miliki. Ini tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada semua orang. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah dan taufik itu mahal. Kesadaran untuk akhirat itu mahal. Tidak semua orang Allah berikan kesadaran pada akhirat. Walaupun semua orang sadar tentang pentingnya dunia, tapi tidak semua orang menyadari pentingnya akhirat. Allahu a'lam.